Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Online Teras Dakwah dimanapun Anda berada. Kali ini kita sedang bersama Ustadz Fatur Robani. Beliau biasanya bersama kita di acara ngaji asik, tapi kali ini kita bersama di acara Akhirnya Aku Tahu dengan judul Safar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita subscribe bersama-sama YouTube Teras Dakwah dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan nantikan video-video Teras Dakwah selanjutnya bersama Ustadz berikutnya. Oke, mungkin langsung saja nih Ustadz. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya Ustadz, ngomong-ngomong mengenai safar, kan kalau acara secara umum ya Ustadz, safar itu berarti orang yang berpergian jauh. Kalau orang banyak yang memaknai 80 kilo dari rumah itu dianggap safar. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri itu safar bagaimana ya Ustadz? Jazakumullah atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Bismillah. Untuk yang pertama pertanyaannya mengenai safar nih. Kalau safar sendiri, jika kita melihat dari sudut pandang definisi secara bahasa, itu bisa dilihat dia memiliki makna qat'ul masafah. Apa arti qat'ul masafah? Adalah menempuh jarak. Jadi kalau dari sisi bahasanya, yang namanya menempuh jarak itu tidak ada batasannya. Yang penting dia menempuh jarak, baik sini ke sana, itu menempuh jarak. Jadi apapun dianggap menempuh jarak. Cuman ternyata kata safar ini memiliki definisi khusus secara syariat. Jadi bukan asal sembarang yang penting safar. Jadi safar ini adalah keluarnya seseorang dengan niat untuk menuju pada suatu tempat dengan kadar jarak yang sudah ditentukan. Nah, kadar jarak yang sudah ditentukan ini kenapa saya menggunakan istilah kata jarak yang sudah ditentukan, karena memang ulama-ulama kita itu berbeda pendapat misalnya ini. Ada beberapa kalangan ulama yang berpendapat jaraknya itu 80 sekian, 80 sekian. Ada juga yang berpendapat 82, sekian. Ada juga yang berpendapat 89, sekian. Bahkan ada lagi yang berpendapat itu 123 kilometer sekian. Ini yang terakhir adalah pendapat dari Hanafiyah dan sisanya dari mazhab Maliki, Syafi'i atau Hanafi. Di mazhab-mazhab ini ada muncul perbedaan dalam mendefinisikan safar. Jadi ada yang tadi yang 80, ada yang 82, ada yang 89, ada yang sampai 123 km. Nah, di dalam syariat ketika kita bilang seperti itu, safar ada aturannya. Ya aturannya apa? Ya tadi itu, jarak-jarak dari mulai 80. Dan bagaimana menghitung jaraknya? Menghitung jaraknya adalah bukan ketika kita mau bepergian buka Google Maps dari sini tujuan kita sudah masuk 80 ini terus kita anggap itu sudah safar. Ternyata tidak. Yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika zaman itu patokannya adalah setelah dia keluar dari batas kota. Karena memang dulu secara bangunan, mungkin struktur pembangunan zaman dulu itu per kotanya itu per blok-blok gitu kan. Jadi semacam kayak ada mungkin si joteng-joteng gitu ya, yang melingkari di situ kotanya di dalamnya. Dan ketika orang mau safar itu safar setelah dari batas kota itu. Yang mana memang kalau kita lihat orang-orang Arab menggunakan istilah safar sendiri bukan untuk perjalanan yang pendek. Mayoritas menggunakan untuk perjalanan yang panjang. Misalnya kita mau ke pasar itu kita nggak bilang uriduan musafir ila suq misalnya ke pasar. Bukan seperti itu. Tetapi memang saya hendak menggunakan istilah al-dhahaba. Jadi itu lebih ringan dibandingkan safar. Nah seperti itu tadi kalau dari sisi definisinya. Dan ketika memang tadi disebutkan 80 memang tepat. Ada kisaran yang
ini bukan kata orang, tetapi ulama yang menyampaikan seperti itu dengan kadar 80. Meskipun ada juga kalangan ulama yang memang tidak membatasi itu, yang penting perjalanan. Cuman mayoritas ulama itu ada batasnya dari 80, 82, 89 dan 123 muthad. Kalau mau hati-hati bagaimana, ya ambil yang paling jauh. Tandanya ketika yang paling jauh, standar yang paling dekat sudah masuk, aman gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau aman, itu 123 km menurut Hana, ya seperti itu. Itu kalau masalah baru dari definisi saja. Jadi cabangnya sudah banyak. Seperti itu. Ya. Gitu. Menarik banget ya Ustaz. Tadi makna safar itu memang luas gitu sebenarnya badan Islam dia. Nah, mengenai safar juga nih Ustaz, apakah ada adab-adab sesuai syariat Islam untuk orang yang bersafar begitu? Oke, kalau berbicara masalah adab-adab safar, saya mencoba mengutip dari salah satu kitab karya Imam Nawawi. Judulnya adalah Al-Idhah fi Manasikil Hajj. Jadi dari kitab ini secara konsepsi adalah menjelaskan hukum-hukum orang yang hendak berhaji. Meskipun secara hukum ini khusus untuk berhaji, tetapi berhaji sebelum haji kan ada proses safarnya. Oh ya. Ada proses perjalanannya. Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan ada adab-adabnya. Kalau di Imam Nawawi menyebutkan, menurut Imam Nawawi ada sekitar 29 adab. Dari 29 adab ini mungkin saya coba ambil beberapa yang kurang lebih diantaranya. Yang pertama kita lihat sebelum kita berangkat, itu adalah kita meluruskan niat terlebih dahulu. Apakah betul-betul safar kita untuk hal kebaikan atau safar kita bernilai maksiat? Nah, ini masalah. Jadi yang pertama meluruskan niat dulu. Ini benar-benar enggak kita mau safar untuk hal kebaikan. Kemudian setelah kita sudah memantapkan untuk kebaikan, setelahnya adalah kita meminta izin orang-orang yang memang harus kita minta izin, seperti orang tua. Ketika misalnya orang tua sudah sepuh, berarti kita memiliki tanggung jawab untuk siapa nanti yang akan mengasuh orang tua ketika kita pergi. Begitu juga ketika kita memiliki tanggung jawab istri atau anak-anak. Kalau kita memiliki tanggung jawab istri dan anak-anak, berarti sebelum kita safar yang jauh itu alangkah baiknya memang disunahkannya kita meninggalkan Pesan upah bukan upah ya, apa, nafkah. Nah, kalau upah nanti kan gaji kan. Oh iya. Meninggalkan nafkah yang cukup dalam waktu kita bepergian. Jadi itu harus diselesaikan. Jadi bukan sembarang yang penting saya pergi, nggak peduli orang di rumah. Nah, kan malah masalah. Iya. Nah, ini termasuk yang dilarang dalam safar gitu negeri. Jadi harus segala macam itu harus kita selesaikan. Bahkan ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan orang yang mau safar itu harus izin orang yang dihutangin. Hutangnya. Jadi dia orang safar ini memiliki utang ke orang. Oh iya. Jadi harus izin dulu ke yang utang. Karena takut-takut safar kita bablas nih. Iya, tinggal kabur. Nah, jadi tanggungan-tanggungan semacam itu harus kita tinggalkan. Jadi jangan sampai itu ada dalam masih menjadi tanggungan kita ketika kita bersafar. Nah, ini masalah. Makanya ya alangkah baiknya segala macam tanggungan-tanggungan yang memang di rumah itu selesai. Dari mulai tanggungan rumah, tanggungan biaya listrik, biaya sekolah, itu sudah beres. Nah, itu diantaranya adalah tanggungan-tanggungan itu sudah selesai. Setelah tanggungan itu sudah selesai, kemudian kita proses akan bepergian nih. Proses akan bepergian, Nabi Muhammad SAW menyunahkan untuk kita sholat safar terlebih dahulu. Jadi sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, apa-apa, beberapa ada sholat istikharah, tidak apa-apa. Jadi intinya kita sholat terlebih dahulu 2 rakaat, niat untuk sholat safar agar safar kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai sholat, kemudian kita keluar. Nah, ketika kita keluar, bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi
La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Mas Ipin sudah hafal. Kayaknya memang sudah backgroundnya pondok ini Mas. Amin. Emang iya. Terus habis itu, setelah itu, ketika kita naik kendaraan apa yang kita baca? Ayo Mas Ipin. Kita biasanya takbir dulu 3 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman ketika berdoa konteksnya bukan orang yang akan berdoa. Oh, kan beda. Iya. Konteksnya ketika memang misalnya berdoa, ya khusyuk posisinya, bukan seperti ini. Jadi Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, setelah itu sudah, kemudian kita dianjurkan untuk banyak berzikir. Di dalam perjalanan itu kita banyak berzikir, ingat kepada Allah, karena memang ada hadis yang menyebutkan 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya adalah doa orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, karena memang ada ini, alangkah baiknya ketika dalam perjalanan kita memperbanyak berdoa. Nah, kurang lebih tadi gambaran mengenai sunnah-sunnah dalam bersafar. Kalau mau lebih detailnya silahkan lihat di kitab yang saya sebutkan tadi. Oh iya udah Ustaz. Jadi langsung bisa ke sana. Iya. Nah, selanjutnya Ustaz, tadi kan ada pada bersafar. Hal ini ada nggak sih hal yang membuat safar itu jadi mubah menurut syariat Islam, Ustaz? Nah, kalau pertanyaannya ada nggak sih hal-hal yang membuat safar itu menjadi mubah? Ya. Berarti kita berkaitan dengan hukum safar itu sendiri menurut perspektif syariat. Hukum safar menurut syariat, kata para ulama, bukan kata saya, mungkin terutama di kalangan Syafi'iyah, saya melihat di kitabnya itu ada kurang lebih 5 berkaitan dengan 5 hukum syariat. Hukum syariat yang 5 ada apa saja Mas? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Safar masuk di 5-5 ya. Safar yang wajib itu adalah safar yang memang di dalamnya ada perintah Allah untuk melaksanakannya. Contoh haji, berarti kan wajib. Ya, bagi yang mampu. Iya, bagi yang mampu gitu. Kemudian bisa jadi berubah safar itu, misalnya safar yang dia bernazar untuk safar. Nah, nazarnya kan menjadi wajib hukumnya. Nah, itu wajib, misalnya yang wajib. Kemudian yang sunnah. Kalau sunnah, berbagai macam yang sifatnya ketaatan itu masuknya ranahnya sunnah. Kalau tadi kan ada legalitasnya jelas di dalam syariat yang wajib. Kalau yang sunnah itu ya berbagai macam ketaatan, seperti misalnya kita mau silaturahim, kita mau menjenguk orang tua, kita mau menjenguk orang sakit dan seterusnya, itu masuk di ranah sunnah. Jadi safar yang hukumnya sunnah. Kemudian ada juga safar yang hukumnya mubah, jadi tengah-tengah. Hukumnya mubah ini seperti misalnya kita berjalan-jalan untuk refreshing. Oh, nggak apa-apa. Healing gitu kan. Misalnya jalan-jalan juga untuk bisnis. Nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya bisnis ada niatnya untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah, di situ berarti kan jadi, karena kewajiban seorang suami mencari nafkah bisa berubah menjadi wajib. Nah, semacam itu hukumnya kalau 3. Dan yang terakhir adalah haram. Haram ini seperti apa? Haram ini jika safarnya diniatkan untuk berbuat maksiat, yang bau-bau jelek, niatnya jelek, misalnya nonton konser yang memang bermasalah gitu kan. Saya nggak nyebut sesuatu gitu kan. Nah, itu ya jatuhnya nanti haram gitu kan. Ya kan, dalam perjalanannya pun itu kita tidak boleh mengambil rusuh-rusuh yang ada di dalam syariat. Misalnya ada boleh jamak, boleh kosor gitu, itu tidak boleh. Nah, seperti itu Mas, kurang lebih hukum safar itu sendiri. Jadi tergantung dia mana nih ranahnya. Kita klasifikasi sendiri, oh apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, atau haram. Gitu Mas. Oke, berikutnya nih. Ketika orang safar itu kan pasti apa namanya ya, ketika mau sholat gitu, itu kan memerlukan air. Nah, misalkan kalau nggak ada air nih, satu bulan nggak ada air, itu bagaimana Ustaz? Alhamdulillah agama kita itu mudah dan memudahkan. Bahkan ketika dalam perjalanan
ketika tidak ada air, agama kita sudah mengatur solusinya. Apa solusinya? Yaitu bertayamum. Bertayamum berarti kita ada penggantinya daripada air. Pengganti daripada air adalah debu. Cuman yang menjadi catatan di sini adalah debunya harus berwujud. Oh, berwujud. Jadi bahkan di beberapa kitab itu ada lahu hubar atau ada debunya. Jadi bisa dirasakan dan bisa kita usapkan. Kalau tata caranya mungkin perlu kita bahas nggak tata caranya, Mas? Mungkin singkat bisa. Singkat bisa, nggih. Tata caranya yang pertama adalah kita letakkan tangan kita di debu tersebut, nggih. Kemudian ada yang bilang mengetok-ngetok, Ya. kemudian diusapkan ke wajah. Kemudian yang kedua tepuk lagi, kemudian kemana? Tangan. Ini kanan, kemudian kiri. Iya. Oke, dengan begini selesai. Meskipun beberapa ada yang mengatakan cuman sini saja. Nah itu monggo, kalau yang mau cuman segini, monggo mungkin memiliki alasan tanda sendiri. Cuman kalau ikhtiatonnya lebih aman, ya sampai ujung gitu kan. Nah seperti itu. Itu kalau mungkin tata cara tayamum solusi ketika memang di perjalanan tidak ada. Aslinya tidak cuman nanti kan kalau di perjalanan itu yang misalnya di kitab-kitab fikih ya, itu nanti akan menemukan kondisi mashu alal khufain atau membasuh khuf. Membasuh khuf kalau dalam perjalanan aturannya bisa 3 hari 3 malam, tapi itu ada pembahasannya sendiri lebih detail. Ketika dalam perjalanan juga yang nyerempet dengan pembahasan itu adalah nanti membahas istijmar. Istijmar itu hampir mirip dengan ini, tetapi dia awalnya istijmar, Mas. Istijmar adalah dia bersuci menggunakan batu. Tahu saya ada. Nggih, kan ada. Karena memang zaman dulu nggak setiap tempat ada air kan, Mas. Apalagi di perjalanan padang pasir. Otomatis secara konsepsi syariat Islam itu sudah ada. Ya konsepsi caranya seperti apa? Ya dengan istijmar tadi, dengan menggunakan batu tentu ada tata caranya di dalam fikih. Mau silahkan dilihat lebih spesifik di dalam fikih seperti itu, Mas. Nah selanjutnya misalkan ketika kita di kendaraan umum atau kendaraan pribadi kita tidak menemukan masjid, nah itu bagaimana kita cara untuk sholat besok? Kalau tidak menemukan masjid, berarti kan kalau di kendaraan tidak menemukan masjid ya, Mas. Berarti ceritanya tidak menemukan masjidnya. Kalau tidak menemukan masjid, bisa berhenti. Kemudian pakai alas yang dianggap suci, kita gunakan itu alas, kita sholat di situ. Kita cari kiblatnya, arahnya kemana, kita berwudu, selesai wudu, kemudian kita sholat menghadap kiblat. Karena ada satu hadis yang mengatakan al-ardu kulluhu masjid illal makbaroh wal hamam. Jadi semua tanah itu masjid pada prinsipnya, kecuali kuburan dan hamam atau WC. Jadi semua itu bisa digunakan sholat pada prinsipnya. Nah, bagaimana ketika ada najis? Najis itu kita buang dulu. Kalau misalnya ada najis. Bahkan kalau kita sendiri, saya pribadi di Mesir itu pernah sering menemukan orang itu sholat di mana-mana saja. Orang kerja, lagi capek kerja, terus habis itu di perjalanan pengen sholat, sudah masuk sholat, ya sudah tinggal wudhu, gelar di situ. Di pinggir jalan itu biasa. Jadi ya dimanapun tanahnya itu adalah masjid. Nah, jadi bisa kita sholat dimanapun selama tanahnya itu suci, bersih, dan memenuhi syarat. Kemudian kita dalam kondisi sudah suci dan siap untuk sholat, pakaian juga suci, tempat juga suci, kita sholat di situ boleh saja. Itu kalau memang tidak ada masjid. Jadi bisa pakai mana? Cuman kalau ada masjid bagus. Seperti itu, Mas. Saya rasa kalau di Indonesia ini dimana-mana masjid. Alhamdulillah. Mungkin konteks tidak menemukan masjid ketika di tol macet banget. Bisa di pinggir tol. Mungkin kena viral itu postingannya beberapa tahun yang lalu. Dan sholat di pinggir tol. Nah kalau di tol gimana, Mas, solusinya? Nah kalau tol macet. Nah, di pinggir. Nah tol macet nggak bisa. Kalau keluar nanti takut jalan pelan-pelan gitu kan? Gimana itu? Sholat di dalam mobil tadi tidur. Kayaknya boleh ya sholat. Nah ini berarti ada satu pembahasan fikih juga, as-sholatu ala rohilah. Jadi sholat di atas kendaraan. Memang pembahasannya seperti itu secara spesifik. Sholat di atas kendaraan pada prinsipnya semua ulama sepakat kalau sholatnya itu sunnah, itu boleh. Jadi sudah, yang penting ketika sholat sunnah, monggo.
Dan sepakat juga kalau sholat itu wajib, sepakat tidak boleh tiba-tiba sholat di atas kendaraan kecuali tidak ada uzur. Nah kalau tadi kan ada uzur. Ada uzur. Kalau ada uzur berarti kan macet nggak bisa. Nah kalau misalnya ada uzur seperti itu, kita lihat dulu. Sekiranya memang dia masuk waktu jamak nih. Sholat-sholat yang jamak kan zuhur sampai asar. Nah, siapa tahu nanti kita perkirakan, oh sudah selesai itu. Sebelum kita akan sampai di masjid yang mana apalagi ada Google Maps sekarang ya, masjid yang kita bisa double sholat. Jadi kita jamak saja. Ya sudah, solusinya adalah kita jamak. Kalau misalnya maghrib ke isya, ya sudah, kan waktunya panjang itu, bisa kita jamak. Baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana ketika memang diharuskan kita sholat di atas kendaraan, kayak kereta, kayak berbagai macam kendaraan yang memang, karena kalau di kendaraan gini nanti masalahnya merembet kemana-mana mas. Dari mulai sholat kan tidak ada rukun dan syaratnya, dia kan tidak memenuhi rukun dan syaratnya, tidak menghadap kiblat, terus habis itu tidak berdiri gitu kan. Nah ini gimana kalau memang dalam keadaan seperti ini dan memang tidak ada pilihan kecuali kita sholat di situ, ya sudah kita mencari tempat sudah nggak ada. Kalau di kereta kan mungkin ada tempat ya sudah kita sholat dengan kondisi duduk sebisa kita. Biasanya kan prakteknya ya gini dan gini bisa dengan isyarat seperti ini, ruku sujudnya semakin dalam lagi, kemudian tahiyat salam bisa. Jadi bisa kita sholat di atas kendaraan bisa. Yang menjadi catatan adalah setelah kita sholat di atas kendaraan, ada beberapa kalangan ulama terutama di kalangan Syafi'iyah menganjurkan setelah dia sholat seperti itu dia mengulangi sholat di masjid, mengulangi sholat yang memang utuh tanpa hilang rukun dan syaratnya. Jadi mengulang sholat tersebut. Bahkan kalau misalnya bercerita mengenai hukum di sholat di atas pesawat, itu kan tidak menyentuh tanah dan sebagainya, itu ya kita sholat dulu, kemudian nanti ketika turun kita ulang sholatnya. Itu menurut kalangan Syafi'iyah berpendapat semacam itu. Jadi itu kalau misalnya sholat di atas kendaraan, kurang lebih seperti itu. Mengenai jamak khosot tadi, mulai jamak ya, tadi jamak khosot, jamak tajwid itu ada syarat-syaratnya nggak sih agar itu jadi jamak? Jamak secara definitif itu memiliki arti mengumpulkan dua sholat. Dan yang dikumpulkan adalah sholat yang 4 rakaat saja dan mungkin 3 rakaat. Cuman itu saja. Jadi yang berlaku jamak itu hanya zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya saja. Tidak boleh subuh dengan zuhur. Nah ini masalah ini. Karena terkadang ada yang subuhnya main apa sampai jam berapa, bablas subuh sampai zuhur. Nah ini nggak boleh ini. Ini jamaknya ngawur ini. Ya. Nah kemudian kalau jamak ini seperti apa? Jamak ada 2. Yang pertama jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu mendahulukan waktu sholat yang misalnya zuhur kemudian asar, melaksanakannya waktu zuhur. Kalau jamak takhir melaksanakannya di waktu sholat asar. Jadi takdim itu di sholat zuhur, takhir itu di sholat asar. Beberapa kalangan ulama memberi syarat ketika orang akan melaksanakan jamak takdim. Ini jamak takdim terlebih dahulu. Jamak takdim syaratnya yang pertama adalah dia harus niat jamak. Jadi di awal nggak mungkin dia takbir Allahu Akbar dia belum niat jamak. Terus baru sadar, wah aku dalam perjalanan ini, wes jamak weh. Oh nggak bisa itu. Jadi dari awal kita takbir ketika misalnya sholat zuhur kita sudah harus niat jamak. Jadi nggak boleh tiba-tiba di tengah baru niat. Itu nggak akan jadi satu rangkaian sholat. Nah ini, jadi yang pertama dia ada niatnya terlebih dahulu. Kalau niat di beberapa pembahasan itu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbir kita niatkan, oh ini saya sholat jamak takdim gitu kan. Itu takdim, itu yang pertama niat. Jadi niatnya harus 2. Kemudian yang kedua adalah sholatnya tidak boleh dijeda lama. Jadi dari takdim dan dari yang sholat zuhur ke asar tidak boleh ngopi dulu. Nah, nggak bisa itu. Harus nyambung ini. Harus nyambung ini antara zuhur dan asar. Ini harus nyambung. Jadi harus nyambung, tidak ada boleh jeda lama.
Setelah tidak boleh jeda lama, kemudian syarat setelahnya adalah dia harus dalam keadaan masih safar, masih dalam perjalanan, bukan dia sudah sampai. Oh iya iya. Bahkan kalau di kitab itu disebutkan sebelum takbiratul ihram di sholat yang kedua, itu harus masih dalam keadaan safar. Dan yang terakhir adalah sholatnya itu harus didahulukan sholat yang di waktu itu. Misalnya dia zuhur, berarti harus zuhur dulu, nggak boleh niat asar dulu baru zuhur, itu nggak boleh. Oh iya iya. Jadi harus zuhur dulu. Nah, ini dari semuanya tadi ada 4 syarat. Jadi yang pertama itu niatnya harus dari awal, Ya. kemudian tidak boleh dijeda. Kemudian yang ketiga apa, Mas? Harus di dalam waktu safar. Ya sama itu safar. Nggih. Baru yang keempat harus sholatnya mendahulukan di waktu tersebut. Itu kalau jamak takdim. Syaratnya ada 4 ini. Ya. Harus dipenuhi. Jangan sampai ini bermasalah. Atau yang biasanya akan masalah adalah ini nih. Di awal yang pertama niatnya tadi dari awal belum ada niat. Nah ini gimana ini masalahnya? Kalau belum ada niat tiba-tiba di tengah baru wah sekaligus jamaah lah. Nah ini syaratnya. Kemudian kita beralih ke jamak takhir. Kalau jamak takhir ini perlu diperhatikan syarat yang pertama ini. Syaratnya adalah di waktu sholat yang pertama dia harus sudah niat jamak takhir. Oh, sebelum waktu itu habis. Jadi ketika masih dalam waktu itu kita niat untuk saya nanti akan sholat jamak takhir. Jadi niatnya di situ. Jadi kita azamkan, saya akan sholat jamak takhir. Dan kemudian ketika sholatnya juga itu bebas mau dahulu asar dulu atau zuhur dulu, itu bebas. Tapi biasanya zuhur dulu baru asar. Nah kemudian syarat kedua adalah dia harus masih dalam keadaan safar, sama kayak tadi ya. Bahkan konsekuensinya ketika memang nanti dalam waktu sholat yang kedua dia sudah masuk waktu, dia sudah sampai misalnya, nah, konsekuensinya adalah sholat yang pertama tadi tidak dihitung adaan. Adaan atau adaan, Mas? Jadi adaan itu ada konsep dalam syariat melakukan waktu sholat dalam waktunya. Atau ginilah bahasanya. Jadi dianggap qadha. Oh qadha. Iya, qadha kan melaksanakan tidak pada waktunya gitu kan. Nah itu dianggap qadha. Jadi itu kalau takdim ada 4 syarat. Kalau takhir ada 2 syarat yang perlu diperhatikan. Terutama nanti kalau yang ditakdim itu jangan sampai sebelum kita sholat jamak itu belum ada niat untuk jamak dengan sholat yang kedua. Kalau yang takhir jangan sampai habis waktu yang pertama baru kita niat. Jadi harus di dalam niatnya itu ketika di waktu yang pertama. Itu kalau jamak. Dan jamak sifatnya lebih fleksibel, bisa kita dalam keadaan misalnya kita kan terkadang ada acara nikahan, ada kebutuhan yang mana kita nggak bisa melaksanakan sholat waktu itu. Nah itu bisa, tidak apa-apa. Ketika dia takut barangnya hilang atau apa, itu nggak apa-apa di jamak. Tetapi dengan catatan jamaknya di waktu yang kedua, dengan catatan tidak boleh menjadi kebiasaan. Jadi tetap harus itu, ini beda dari kebiasaan. Karena memang saya melunasi, yang penting saya masih sholat dibandingkan saya tidak sholat. Tetapi jangan dibiasakan seperti itu. Jadi ya memang ini sesuatu yang memang keadaan yang membuat kita harus seperti itu. Jadi makanya kita sholat jamak meskipun ada beberapa halangan. Nah kalau kayak itu setidaknya kita masih dalam frame syariat, kita masih ada legalitas syariatnya, kita bisa. Dan itu masih dalam cakupan beragama itu, berislam itu mudah gitu loh. Nah jadi agama juga memudahkan, tidak terlalu ribet seperti itu, Mas. Itu tadi kalau jamak. Selanjutnya kalau masuk ke kosornya. Nah ini kalau kosor itu ada 5 syaratnya. 5. Yang pertama syaratnya adalah dia perjalanannya murni untuk ketaatan.
atau yang mubah, bukan sesuatu yang maksiat. Oh, iya. Berangkat maksiat, masa kita mau ngambil keringanan dari Allah? Kan nggak masuk secara logika gitu kan. Iya. Jalanmu maksiat kok misalnya kita ngambil keringanan dari Allah, ini gimana logikanya? Kemudian ketentuan jarak tadi. Jarak 80 ya. Nggih. Kalau mau aman ya 89 lah atau 90 kilo. Ingat, dari batas kota sampai batas kotanya ya. Bukan dari Google Maps rumah kita sampai rumah tujuan kita. Tapi dari batas kota ke batas kota setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah dilaksanakan hanya pada sholat-sholat yang 4 saja. Dan 4 guys. Jadi bukan semua sholat, bukan juga sholat yang ketiga cuman kemudian dikosor berarti 1,5, nggak bisa. Nah itu yang maghrib itu nggak bisa. Sama kayak konsepsi dari sholat jamak tadi, ketika takbir sudah niat, dan kemudian yang terakhir adalah dan yang menjadi catatan itu ketika sholat qasar itu kita nggak boleh berimam orang yang tidak qasar. Jadi kita sholat harus imamnya dia juga qasar juga. Oh iya, gue. Nggak boleh ada sholat 4 rakaat. Misalnya sholat duhur. Ya. Kemudian kita mau qasar. There. Nunggu dia 2 rakaat, terus kita nyambung 2 rakaat salam, nggak bisa. Oh iya. Jadi harus imamnya juga qasar. Pertama, jadi harus imamnya juga qasar, atau misalnya kalau nggak seperti itu kita sholat sendiri yang qasar. Nah itu baru boleh. Jadi kurang lebih ada 5 tadi syarat-syarat ketika memang kita akan sholat qasar. Dan itu ingat jaraknya ya. Dan jaraknya juga dari batas kota ke batas kota. Jangan lupa niatnya dan jangan berimam kepada yang memang tidak qasar. Kalau mau qasar, imamnya qasar ataupun kita sholat sendiri. Gitu Mas, kurang lebih pembahasan masalah safar. Jazakallah Ustaz. Afwan wa iyyakum. Nggih. Teman-teman, jadi teman-teman nih yang nggak begini ngomong ini bekal yang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Ketika safar, orang yang bersafar disebut apa Ustaz? Musafir ya? Musafir. Musafir. Jadi ketika teman-teman pulang ke kampung masing-masing, semoga bisa menjalankan ilmu yang didapatkan dari Ustaz Fathur Rabbani tersebut. Mungkin itu saja ya Ustaz. Ini kita akan masih lanjut lagi bersama Ustaz berikutnya di segmen Akhirnya Aku Tahu. Oke, saya Ipin mau undur diri dari Ustaz Fathur Rabbani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.